Shalom. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendayaman kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita bernyanyi. Datang sujud menyembah Allahku, ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Injil Lukas pasal ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara responsoria. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengar warta untuk minggu kita di minggu hari ini. Minggu kita bernama Letare, tanggal 27 Maret 2022. Topik minggu, bersukacita dalam Tuhan, marlas niroha di bagasan Tuhani. Suara koinonia, pelayanan minggu hari ini tanggal 27 Maret 2022. Yang melayani pada kebaktian pukul 9 WIB, Pendeta Oloan Nainggolan, STH, Preses Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. 2 kebaktian anak sekolah minggu. Minggu hari ini tanggal 27 Maret 2022. Yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1. Batita sampai dengan balita, kelas 1 sampai dengan 2 SD. Pada hari Minggu 3 April 2022, yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3, kelas 3 sampai dengan SMP. Yang ketiga, persembahan untuk dana pensiun. Minggu hari ini 27 Maret 2022. Persembahan kedua kita antar ke depan untuk dana pensiun HKBP. Yang keempat, lansia. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna hijau. Nomor 5, kebaktian doa sektor di gereja. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang keenam, baptisan kudus. Minggu tanggal 10 April 2022, diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat. Belajar baptisan kudus pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 15 WIB, bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Yang ketujuh, Konven Full-Timer HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Konven Full-Timer HKBP Distrik 22 Riau di HKBP Perawang. Yang kedelapan, Panitia Perayaan Pesta Parheheon Parupuan Bazar. Hari ini Minggu 27 Maret 2022, Panitia Pesta Parheheon Seksi Parupuan mengadakan bazar pada pukul 7 WIB, 9 WIB, dan pukul 11 WIB. Mari kita dukung kegiatan tersebut. Kegiatan perlombaan Parheheon Parupuan hari ini tanggal 27 Maret 2022 akan dimulai perlombaan dalam rangka Parheheon Parupuan, yaitu perlombaan merias wajah, menata rambut, dan berbusana ke gereja. Masuk pukul 15 WIB di Sopogodang. Peserta tiap sektor terdiri dari 2 orang, 1 orang sebagai model dan 1 orang sebagai perias. Perias pada saat ini bukan berprofesi sebagai salon. Model berwajah asli tanpa sulam alis dan penambahan bulu mata. Pakaian terdiri dari tenun yang belum dijahit, motif Batak dan baju brokat
model Kartini tanpa payet dan bordir. Waktu perlombaan selama 1,5 jam, 90 menit. Makeup hanya menggunakan maskara untuk bulu mata, menggunakan sanggul tempel hitam. Perlengkapan lomba dipersiapkan oleh sektor masing-masing. Setelah selesai perlombaan merias, akan diadakan pelatihan merias diri oleh salon profesional. Yang berikutnya rapat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Diadakan rapat panitia Parheheon Paropuan di konsistori. Masuk pukul 15 WIB, dihimbau kehadiran seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Pada hari Minggu 3 April 2022, jam 15 WIB di Sopogodang perlombaan akan diadakan. Perlombaan pesan berantai. Peserta tiap sektor terdiri dari 5 orang. Waktu perlombaan maksimal 10 menit. Pemenang yang dinilai ketepatan kalimat dan kecepatan waktu. Peserta akan didiskualifikasi bila berbalik untuk bertanya ke teman sebelumnya. Berikutnya seminar. Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 akan diadakan seminar dengan tema Perempuan Tangguh. Sebagai narasumber motivator Bapak Perlindungan Marpaung dari Jakarta. Dihimbau kepada seluruh paropuan huria atau dari setiap sektor untuk mengikuti seminar tersebut. Yang ke-9, rapat pengurus seksi lansia dan seksi AMA HKBP CHKBP pada tanggal 1 sampai dengan 2 April 2022. Pimpinan HKBP mengadakan rapat pengurus lansia dan seksi AMA CHKBP, tempat di kantor pusat HKBP Raja Tarutung. Peserta rapat dari Distrik 22 Riau diwakili Ketua Lansia Sintua Dr. M. Tampu Bolon, Ketua Seksi AMA Distrik 22 Riau Amang A. Ajet Samosir. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 27 Maret sampai dengan 2 April 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yang kedua, rapat periodisasi Dewan Diakonia. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, pukul 17 WIB, Dewan Diakonia mengadakan rapat periodisasi seksi-seksi di Dewan Diakonia periode 2022-2024, yaitu seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. Nomor 3, seksi kesehatan. Seminar remaja HKBP Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 14 WIB sampai dengan 17 WIB. Gereja akan mengadakan seminar remaja HKBP Pekanbaru. Topik seminar yang pertama mengenal diri sendiri tentang pemahaman tumbuh kembang masa remaja. Narasumber psikolog Ibu Lita. Yang kedua masalah kesehatan pada reproduksi dan edukasi seksualitas serta penyakit infeksi menular seksual. Narasumber Pendeta Rita Hasiane Simanjuntak STH dari Kerohanian, Dr. Luis Borusilalahi dari Medis. Tambahan warta yang merangkai bunga altar untuk bulan April dari sektor Bambu Kuning Tenayan Raya. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun.
Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kita bernyanyi. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Allah yang esa, karena kasih rahmat-Nya. Kau pandang sawah terbentang dan gunung, sungai dan lembah, semuanya sangat indah, semuanya sangat indah. Semua pohon yang indah memuji Allah, Khalidnya Tuhan yang Maha Kuasa. Tumbuhan rumput dan hijau, sayuran buah pohon pun memuji Tuhan Allah, memuji Tuhan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ala do hita hubuka ma maskero na manginangate. Melate mak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari kami Pendeta Nenggolan beserta Inang Boru Harianja di sini yang hadir dan bersama dengan kita dalam ibadah ini. Waras madhita saluhuna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sukacita kita pada Minggu Letare saat ini, kita akan dengarkan tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 hingga ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan
dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita minggu ini, kita dipanggil untuk bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita yang diamanatkan firman Tuhan ini sangat-sangat penting untuk kita pahami, dan tidak hanya kita pahami, tentunya harus menjadi bagian pengalaman hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya sukacita itu tidak semu. Harusnya sukacita itu tidak sementara, bahkan tidak labil. Sukacita sejatinya harus permanen, harus melekat, harus menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan menjadi gaya hidup kita. Jika sukacita menjadi bagian hidup, jika sukacita di dalam hidup kita permanen, melekat, dan tidak akan bisa digoyah oleh apapun, saya yakinkan itulah sukacita yang berasal dari keyakinan yang benar, percaya yang benar kepada Tuhan kita. Artinya, Bapak Ibu, orang yang benar-benar bersukacita, benar bahwa itu adalah gaya hidup, bagian hidup, selalu melekat. Apapun keadaannya, seperti apapun kondisi kita, kita akan tetap dan terus memuji, memuliakan Tuhan. Amanginang, alasan yang menjadikan kita bersukacita, alasan ini akan menjadi dasar, menjadi pegangan, dan bahkan menjadi ketentuan-ketentuan buat kita. Kenapa kita harus bersukacita? Bila kita jeli dan tanggap mendengar firman Tuhan hari ini, di sini diberitakan bahwa alasan utama itu kenapa kita bersukacita dan harus bersukacita ialah kesediaan Tuhan memperhatikan kita setiap saat. Kepedulian Tuhan terhadap kita dalam setiap momen, dalam setiap ruang waktu, dengan mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu, itu berarti Allah begitu memperhatikan kita. Allah senantiasa memperlihatkan perhatiannya. Mataku tertuju kepadamu, itu berarti Tuhan senantiasa melihat gerak-gerik kita.
jangan sampai hidup kita melenceng, bahkan tersesat. Itu artinya mataku tertuju untukmu. Adalah suatu kebahagiaan. Siapapun itu, apakah suami, orang lain, atasan dan siapapun itu, jika dia selalu care, peduli dengan kita, saya kira semua kita akan senang, sukacita. Seperti itulah Allah yang matanya tertuju untuk kita setiap saat, setiap momen, tidak pernah luput untuk tidak memperhatikan kita. Itulah alasan kenapa kita bersukacita. Nanti in action, nanti dalam in proses, seperti apa Tuhan lakukan itu, boleh kita perhatikan dalam nas ini. Amanginang, Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita, Allah yang memperlihatkan perhatiannya pada kita, Dia benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Mataku tertuju kepadamu dengan tidak membiarkan kita gelisah, dengan tidak membiarkan kita mati pelan-pelan karena dosa. Maka Tuhan menganugerahkan kebutuhan yang paling fundamental, kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu tidak memperhitungkan dosa kita, tidak memperhitungkan kesalahan kita dengan menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah bukti kenyataan Allah memperhatikan, peduli dengan kita. Matanya selalu tertuju bagaimana supaya kita tidak binasa, tidak tersesat. Buktinya Allah tidak perhitungkan dosa kita. Dia close, over up dosa-dosa yang kita lakukan. Alasan utama dan sangat mendasar ini, tindakan Tuhan yang tidak memperhitungkan dosa dan menutupi dosa kita, tentu sangat membuat kita senang, membuat kita sukacita setiap saat. Inilah arti topik kita, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacita sekali lagi saya katakan, bersukacita bukan karena kita dilimpahi harta, bukan karena harta yang melimpah, bukan karena kita sembuh dari penyakit, bukan karena lulus sekolah, usaha maju, bukan karena harga kelapa sawit melejit, bukan itu. Tetapi berhasil atau tidak, rugi, untung, harga kol naik atau turun, banyak duit atau sedikit, kaya, miskin, sakit atau sehat, beban hidup berat atau ringan, tetap bersukacita. Karena apa? Karena dosa telah diampuni dan tidak diperhitungkan. Ini sangat penting, amang-inang. Dan inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh kemanusiaan kita yang sejati. Karena apapun yang kita urai tadi, kita daftar tadi, itu semua adalah turunan-turunan dari sukacita yang kita alami. Bukan itu yang menjadi utama, tapi yang utama adalah kita harus masuk kepada core, inti yang paling dalam dari kebutuhan manusia itu, yaitu terlepas dari dosa yang mengimpit kita. Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ini jelas,
yang dibantu dari ayat sebelumnya, ayat 1, 2 sampai ayat 7. Maka luar biasa kepedulian Tuhan kepada kita. Luar biasa Tuhan yang senantiasa tertuju matanya terhadap kita. Apa itu Amang Inang? Orang yang sudah bersukacita dalam Tuhan, di mana kehidupannya telah dipulihkan, dia pasti rindu dan tetap rindu untuk diarahkan, dinasehati, dibimbing. Karena dia tahu hidupnya harus terus dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Jadi tidak berarti ketika kita dipulihkan maka kita ya sudahlah enak-enak, kita menjauh dari Tuhan juga nggak apa-apa. Oh, tidak seperti itu Amang Inang. Ketika dia merasakan campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu yang telah memulihkan dia. Sebenarnya kita malah rindu setiap saat dikelilingi oleh kasih setia Tuhan itu. Karena kita sadar dalam perjalanan kita akan tetap lemah, selalu kilap, selalu ada kesalahan. Maka kita akan terus merindukan kasih setia Tuhan yang terus mengelilingi kehidupan kita. Dengan cara apa? Orang yang dikelilingi kasih setia Tuhan, yang hidupnya dipulihkan itu, dia terus merindukan bimbingan, arahan, nasihat, advice. Tidak berarti serta-merta kita menjadi lepas. Tapi semakin kita rasakan kebaikan Tuhan, semakin kita merindukan bimbingannya, arahannya, tuntunannya. Itu yang paling jelas dari nats ini. Dari ayat 8 tadi. Aku akan mengajar engkau, akan mengarahkan engkau. Supaya apa? Supaya sukacita yang telah kita terima itu tetap terkawal, tetap terpelihara. Hingga pada akhirnya sukacita itu menjadi bagian hidup kita yang kekal. Sampai Tuhan datang Maranatha kedua kali. Ini harus kita pastikan. Jangan sampai kita berlaku seperti kelakuan orang fasik. Orang fasik itu kan seolah-olah dia tidak butuh Tuhan. Itu artinya fasik. Dia menjauh dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bagi dia tidak penting. Itu sangat beda juga perbedaannya. Sangat jauh perbedaannya. Tetapi orang yang dipulihkan, orang yang diselamatkan, yang dosanya telah diampuni, kesalahannya ditutupi, dia terus semakin rindu untuk dibimbing, diarahkan, dinasehati. Supaya apa? Tuhan, jangan sampai hidup saya tersesat lagi. Itulah orang yang bersukacita dalam Tuhan. Karena dia tahu dan dia sangat tahu. Sukacita itulah yang paling berharga dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, tentunya hidupnya harus on the track. Dengan apa? Dengan hidup benar, hidup jujur. Hidup benar, hidup jujur. Jangan katakan ibu bahwa kita mengalami sukacita dari Tuhan, tetapi kenyataannya dalam perilaku kita, dalam gelagat perilaku kita setiap hari, kita tidak berlaku jujur, kita tidak hidup benar. Itu kontra. Gak nyambung itu. Orang yang bersukacita, Tuhan telah memulihkan dia, menyelamatkan dia. Seiring dengan itu, dia harus hidup benar, hidup jujur. Itulah output dari nasihat dan arahan tadi. Supaya kita tetap jujur. Jujur. Supaya kita tetap hidup dalam kasih, hidup benar.
Saya unang mateden, marulupo, luptodiki, marulupo, luptodiki, habero. Rodong atan di jabui, manang pangurupi, manuci piringi mana. Boleh di mana. Mari di mana amai di ne botamu do. Dengar Tuhan ratapanku ini. Kan ngalehe lehe. Ngapain? Anggo edit te songoni madok keluarga. Marulupo lopton diki sa ina ita aperon ni ito wani mahiyang si panganon na pedang taradoti. Karejo na sa pulalujom. Dangarong istirahat. Saya hama songon ni halat nama marlas di roha. Bagaimana mungkin orang seperti itu bersuka cita? Tidak benar itu. Nggak nyambung. Sukacita yang benar adalah ketika kita bersuka cita, ketika kita hidup dalam kebenaran dan jujur. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membuat orang lain juga bersuka cita. Kehadiran kita adalah yang membuat orang lain turut bersemangat. Orang lain menjadi senang. Itulah sejatinya orang yang bersuka cita. Bukan jadi kontra. Berlawanan. Itu semu namanya. Kamuflase itu. Omong kosong itu. Jika kita konon kita katakan bersuka cita, tetapi kita tidak hidup benar, tidak jujur dalam kehidupan ini. Memperlakukan orang, memperhatikan orang, berbuat sesuatu terhadap siapapun. Oleh karena itu, letare adalah panggilan untuk bersuka cita, tentu dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kemuliaan, merawatnya dalam kehidupan kita. Saya senang, Bapak Ibu senang, di sini senang, di situ senang, di mana-mana senang. Itulah sukacita yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih, ya Allah kami, Allah yang menguatkan kami di minggu ini, sekaligus mengingatkan bahwa sukacita yang sejati adalah ketika Tuhan benar-benar memperhatikan kami, matamu tetap tertuju kepada kami, jangan sampai kami sesat dan binasa, tetapi selamat oleh kasih-Mu. Dengan mengampuni kami, melepaskan kami dari dosa-dosa yang kami lakukan. Dan sukacita itu hendaknya terus tetap dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, situasi apapun yang kami alami, kami akan tetap bersukacita sebab yang paling berharga, paling mendasar, Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Seiring dengan itu, Tuhan tidak mau sukacita yang kami alami akan hilang. Tuhan terus memperhatikan kami, matamu tertuju kepada kami dengan membimbing kami, mengingatkan kami, mengarahkan kami. Supaya sukacita yang kami terima saat ini, sampai kepada Tuhan datang Maranatha kedua kali, itu tidak akan lepas dari kehidupan kami. Kami selamat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di minggu ini, pada pagi ini, yang menguatkan kami, yang terus mengoreksi diri kami pada posisi yang benar sebagai orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan. Berkati kami, berkati persekutuan kami ya Allah, berkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, atau juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit menahun, ya Allah,
Janganlah kiranya sukacita itu hilang dari kehidupan mereka, sekalipun mereka harus mengalami sakit penyakit ini, ya Tuhan, jangan. Bahkan dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka, sukacita tersebut akan memampukan mereka tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dengan sukacita yang dari Tuhan, beban mereka, rasa sakit mereka akan dibantu menjadi ringan, bahkan oleh kasih-Mu, oleh jamahan-Mu, oleh anugerah-Mu, mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah persekutuan kami pada saat ini, sehingga ketika kami datang beribadah dari rumah masing-masing, kembali dengan sukacita ke tempat kami untuk melakukan setiap kegiatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ketika firman Tuhan telah menyapa kita, mari kita sambut dengan menyampaikan persembahan kita sembari bernyanyi. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku
bersukacitalah karena Tuhan. Kita berdiri. Bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ors Mamanginang Shalom. Salam sehat Mahita.